Oke? Oke. Saya dari ini ya teman-teman dari Desa Pajawan Kidul, Kecamatan Bekasi. Dan tadi juga sudah di-mention oleh kakak ya, saya itu merupakan mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Muhammadiyah Kuningan. Sebelumnya izin Bapak Guru, saya di sini ingin menyampaikan materi terkait anti-bullying. Teman-teman, sebelum membahas terkait anti-bullying nih teman-teman, aku pengen kita jargon dulu. Jargon forum kita anti-bullying Kabupaten Kuningan. Ada yang tahu nggak? Pernah dengar nggak? Belum pernah dengar? Boleh mungkin hashtag ini ya teman-teman. Jargon forum kita anti-bullying. Kalau saya bilang forum kita anti-bullying Kabupaten Kuningan, kalian jawab say no to bullying. Oke? Paham? Bisa ya? Bisa? Oke, sambil lihat ke sini juga gak apa-apa. Oke, mulai ya. Adanya bullying. Menolak apa? Adanya bullying. Gitu. Sekali lagi ya. Forum kita anti-bullying Kabupaten Kuningan. Say no to bullying. Oke, tepuk tangan dulu dong. Kelihatan bukti teman-teman ya. Berarti ini dari kelas 1 sampai kelas 3. Oke, ini keren, Masya Allah. Nah, boleh mungkin next slide. Oke, sebelum masuk materi, aku pengen refresh dulu nih teman-teman. Refresh nih, pengetahuan teman-teman terkait bullying itu sudah sampai mana sih? Nih, yang pertama, teman-teman jawab dari nomor 1 sampai nomor 5. Habis itu jawabannya kalian kunci di otak kalian. Oke, diingat di otak kalian. Nanti di akhir aku tanya nih maksudnya tinggal jawabannya gitu ya. Oke, yang pertama itu ada apa itu bullying? Coba dijawab. Nah, kalau udah dijawab, mungkin di dalam otak. Udah dijawab? Udah. Nomor 2, mana yang termasuk bullying verbal? Coba jawab. Kunci ya, jawab ya, ingat. Lalu yang ketiga, apa yang harus dilakukan jika melihat bullying? Oke, udah dijawab? Udah ya. Nomor 4, siapa yang disebut dengan abstender? Coba. Udah dikunci ya. Sekarang nomor 5, kemana kita bisa melapor jika terjadi bullying? Udah semua dikunci di dalam kotak? Udah ya? Diingat. Siapa? Diingat. Oke, selanjutnya boleh pesan? Nah, teman-teman, mungkin di sini teman-teman tulis dengar yang namanya bullying. Benar gak? Tapi kadang masih ada yang nggak tahu bullying itu apa. Halo? Tepuk semangat dulu boleh nggak? Teman-teman kalau sama saya mah diajarnya main ini terus, SBD terus. Soalnya saya juga ngajar gitu ya di PAUD, jadi ya maklumlah ya teman-teman kita isi dulu. Oke, tepuk semangat. Tahu nggak tepuk semangatnya gimana? Udah? Oke, kayak gini. Tepuk semangat. Teman-teman langsung aja ke materi. Nah teman-teman, bullying itu adalah perilaku menyakiti orang lain secara berulang dan disengaja, baik secara fisik, verbal maupun sosial. Jadi misalnya kalian itu nyubit temennya secara sengaja gitu ya. Nah, bullying teman-teman. Ya, kalau misalnya si temannya itu merasa oke nggak apa-apa, maksudnya nggak sakit atau nggak biasa aja gitu ya, anggapnya bercanda. Ya itu berarti bercanda. Tapi kalau misalkan teman kalian yang dicubitnya itu sakit gitu ya, merasa kayak nggak nyaman, itu maksudnya bullying. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini ada perbedaan antara bercanda
dan malu itu. Jadi hati-hati, oke? Oke. Selanjutnya boleh slide. Oke. Nah, perbedaan antara bullying dan bercanda. Nah, tadi ya sudah disebutkan sedikit bahwa kalau misalkan bullying itu menyakiti teman gitu ya secara sengaja. Ada yang pernah kayak gini nggak? Siapa? Ada yang pernah membuli nggak? Tidak. Pasti jawabannya enggak dan takut atau ya menjawab saya pernah membuli gitu. Nggak mungkin. Paling temannya jadi korban. Ini bu, si ini pernah membuli saya gitu. Nggak mungkin. Saya bukan membuli. Nggak mungkin. Gitu ya. Coba ada nggak pengalaman kalian gitu? Ada nggak? Tidak, tapi nggak mau nyebutin gitu. Cuma ada gitu. Tapi aku nyebutin siapa? Ayo, berani dong. Ayo, satu kelasnya. Biasanya cewek-cewek yang nggak tahu gitu. Ini bu, ini suka malamin saya. Ini juga bully teman-teman. Ya, suka malamin itu juga bully. Ada kan? Nanti saya tanya lagi ya. Selanjutnya, bercanda. Kalau misalkan bercanda ini dilakukan dengan niat baik hati yang saling menyenangkan. Jadi misalnya kita lagi main gitu ya bercandaan meskipun bercandaannya itu ke isi atau apa kalau misalkan sama ketawa dan nyaman itu bercanda ya teman-teman. Tapi kalau misalkan salah satunya merasa tersakiti ya itu masuknya bullying itu. Jadi teman-teman harus bisa membedakan itu. Boleh slide? Karena teman-teman ini jenis-jenis bullying. Ada yang tahu nggak sebelumnya yang pernah dengar terkait jenis-jenis bullying? Acungkan tangan yang tahu? Ayo. Udah tahu? Nah, nih yang pertama itu ada bullying fisik. Nah, bullying fisik itu adalah kekerasan fisik seperti memukul, ya, menendang atau mendorong. Misalnya teman-teman ditendang sama temannya, dipukul, itu maksudnya ke dalam bullying fisik. Ya, bullying fisik. Ada yang pernah nggak kena bullying fisik? Pernah menjadi korban? Pernah? Oke, yang kedua ada bullying verbal. Bullying verbal itu mengejek, menghina, membentak atau mengancam dengan kata-kata. Misalnya kan ada yang mengejek nama orang tua gitu ya. Ada nggak? Ada ya. Nah itu maksudnya dalam bullying verbal dan ini tuh yang paling sering gitu ya sama orang tua diledek-ledek itu nggak boleh. Karena itu termasuk bullying. Lalu yang ketiga ada bullying sosial. Nah kalau bullying sosial ini adalah memunculkan atau menyebarkan gosip. Itu biasanya perempuan kayak gini. Yang sekolah juga gitu ya dan tiba sama temannya. Nah ini masuknya ke dalam bullying sosial. Nggak boleh teman-teman. Kita sebagai sesama wanita itu harus saling support. Gak boleh saling menjelekan, ya paham? Selanjutnya yang terakhir adalah cyberbullying. Ada yang punya WhatsApp? Ada yang punya grup WhatsApp? Punya. Nah, biasanya di grup ini tuh suka perang stiker. Stikernya apa? Stiker foto kita, foto teman kita. Nah itu maksudnya adalah cyberbullying. Kalau ngotoin orang diam-diam dijadiin stiker itu masuknya ke dalam cyberbullying ya, gitu. Tapi kalau misalkan temennya udah izin ya dan gak apa-apa itu gak termasuk bullying karena udah nyaman gitu ya. Tapi kalau dijadiin bercanda itu jatuhnya bullying. Oke, udah paham belum nih jenis-jenis bullying? Insya Allah paham ya. Oke, boleh next slide. Oke, di sini kita ice breaking dulu nih teman-teman. Ada yang mau nggak lagu ini? Lagu anti bullying? Tidak. Enggak? Yuk kita bareng-bareng ya. Gini caranya. Gini deh teman-teman.
sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tepuk tangan dulu dong. Oke, sekali lagi, oke. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang berteman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tepuk tangan dulu dong. Ternyata kau semua perkataan ini berhafal ya, Masya Allah, keren sekali. Jangan cuma didengar, tapi juga diterapkan, oke? Ini yang kita tunggu-tunggu ya teman-teman. Dampak dari bullying, dampak dari korban ataupun pelaku nih teman-teman. Nah, dampak bullying dari korban itu nanti kalau misalkan ada yang dibully gitu ya, korbannya akan merasa takut gitu kalau misalkan pergi ke sekolah karena bakal ketemu sama pembuli. Aku mah males ke sekolah, nggak ada skema gitu ya. Soalnya dia pernah ngebully aku gitu, jadi takut ke sekolah saya. Terus selanjutnya yang kedua, perubahan perilaku mudah sedih atau marah. Jadi ketika kita menjadi korban gitu ya, kita akan merasa perilaku mereka itu turun, sedih, marah, dan lain sebagainya gitu. Terus yang ketiga, kehilangan minat pada aktivitas yang disukai. Nah, kalau misalkan kita menjadi korban, ya, kita itu akan merasa bahwa kita itu selalu kurang, ya selalu insecure sama orang lain, gitu. Selalu merasa kayak, ya aku nggak bisa apa-apa, selalu kayak merasa apa ya, kurang gitu loh, insecure gitu, sama orang lain gitu. Nah, terus selanjutnya adalah luka fisik atau barang rusak atau hilang. Jadi kalau yang keempat ini bullying fisik. Jadi kita akan luka kalau misalkan kita pernah tendangan, cubitan, pukulan. Nah teman-teman, percaya nggak kalau saya itu pernah dibully? Percaya nggak? Oh, kena di atas sini kamu maju. Siapa namanya? Ade, namanya Ade. Sini Ade. Udah gede kalau sini Ade. Ayo. Ayo, nggak bakal diapa-apain sama aku juga. Ayo maju. Ayo. Ayo. Ayo, ke sini. Ade, aku mau nanya dong, teman-temannya ini Ade pernah ngebully nggak? Kalau ini ada keluar suka, gitu ya. Ade, kamu pernah ngebully? Ade, kamu jahat nih, sini maju. Sama temannya, kedua. Ayo, jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu.
Faizal kelas 9. Teman-teman juga udah ada perwakilan ya. Ada dua orang ini pernah ngibur juga. Dua-duanya pernah. Pernah, katanya ada yang bilang pernah. Oke, ini pernah membeli. Pernah membelinya beli apa? Ada yang pernah apa namanya menjadi korban? Isi. Terus apa lagi udah? Isi aja. Ada yang pernah dipalakin nggak kan? Dua orang ini? Enggak, bagus berarti enggak malah ya. Terus beli fisik. Fisiknya apa, ditendang atau di apa gitu, mukul. Nubis. Gemes sama cewek dikit gitu. Nubis kali ya, mukul gitu. Oke, adek, kamu kayaknya pernah. Kamu juga katanya. Oke teman-teman, kualitas siapa? Karena udah lucu. Aku minta kalian nih, karena udah maju ke depan, yang mewakili lah gitu ya. Mungkin di sini selain Ade, selain apa Faizal juga ada temannya yang pernah ngebully gitu. Aku minta siapa? Idhar namanya. Masya Allah. Perhatian aja ya dua orang ini. Aku minta kalian minta maaf nih di sini. Ya teman-temannya gini bilangnya, teman-teman aku minta maaf, aku pernah ngebully gitu. Mau dimaafin tidak? Gitu. Harus ini disaksiin loh sama satu ini teman-temannya. Ayo, gak apa-apa. Kan biar nanti kalau misalkan ketahuan dia kembali lagi dilaporin gitu ya. Ayo. Kalau jadi pelaku harus dilatih buat minta maaf. Itu jangan ini. Shh.
tua. Jangan takut untuk melapor. Kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman. Oke, boleh next slide. Nah, teman-teman, di sini aku akan menjelaskan terkait jadilah abstender. Abstender itu bahasa Inggris sengaja lima. Sebenarnya teman-teman, abstender itu adalah orang berani bertindak ketika melihat bullying. Artinya, teman-teman menjadi penyelamat dari korban. Ya, jadi aja gitu ya, dia mah dapat ibu dan nggak boleh. Lalu gimana? Semuanya malah diem aja lihat itu nggak boleh. Ya, kita harus bisa menjadi abstender. Gimana? Kita itu menolong temannya yang dibully. Bisa langsung lapor. Tapi jangan langsung lapor. Tanya dulu si korban. Karena biasanya ada korban yang merasa tidak nyaman kalau langsung lapor. Dia takut terancam, takut merasa tidak enak dan lain sebagainya. Ada kalanya kita mengajak dulu diskusi korban itu, ya. Kita ajak dulu berbicara korban itu, gitu. Berbicara empat mata, gitu. Kamu tadi gimana diapain? Jadi kita tanya dulu kronologinya, baru kita pelan-pelan ajak dia melapor. Melapornya ke siapa? Ke guru, ke orang tua, ya. Ke orang dewasa. Oke, boleh next slide. Nah, ini ada diskusi kelompok nih teman-teman. Perwakilan aja ya, dari perbarisan aja ya. Nah, barisan 1, 2, 3. Ini yang kesini barisan 1 gitu ya, kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 4 ya. Oke, teman-teman. Coba gimana nih kakak panitia? Kalau ada inisiatif lain buat diskusi? Atau gimana? Boleh berhitung. Berarti sampai 4 ya? Oke. Kita berhitung dari 1 sampai 4. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Nanti ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke, kita mulai dari sini. Ini 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, kamu 4. 1, 2, 3, 4. 1 ya. 2. Yang belakang tuh. 2, 3 ya. 4. Terus yang lagi tuh. 1 ya. 1. Yang belakang udah hitung belum? 2 ya. 2. Terus 3, 4. 1, 2, 3, 4 itu lagi. 3 ya. 4. Ini 4. Ya itu 4. Berarti artinya 1 ya. Itu tuh yang pojok nih. Itu yang nah 2, 3, 4. Ini 1. Ini 2. Itu 3. Udah ya. Nah, tadi yang ingat angkanya berkumpul dengan angkanya masing-masing. Yang 1 dengan yang 1, yang 2 dengan yang 2, yang 3 dengan yang 3. Pak, orang yang punya mana? Boleh, ayo. Mulai dari sekarang. Dulu deh. Apa sih? ada yang pegang nomornya nomor 1 kumpul di sini Kak. Nomor 1 di sini. Nomor 2 di sana. Pak, orang mau apa sih?
Udah ya? Nah, ini kan udah dibagi kelompok ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti teman-teman akan mendapatkan studi kasus ya. Nah, bagaimana teman-teman akan menanggapi setiap studi kasusnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Misalnya, ini kelompok 1, studi kasusnya berarti studi kasus 1. Kelompok 1 mana? Nah, ini. Studi kasus 1. Nah, seorang teman selalu diejek nama orang tuanya setiap hari oleh sekelompok anak di kelas. Nah, nanti kelompok 1 akan merancang bagaimana sih gitu ya solusinya, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, teman-teman harus menganalisis itu, apa yang harus dilakukan jika melihat hal tersebut. Paham? Kelompok 1? Paham. Kelompok 2, ada anak yang selalu duduk sendirian karena tidak ada yang mau berteman dengannya. Nah, kalian menganalisis apa yang harus kamu lakukan dan si bullying ini tuh masuk ke dalam bullying apa? Kelompok 2 mana? Paham? Oke. Nomor studi kasus 3. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Seorang teman dipukul dan diminta uang jajannya setiap istirahat oleh kakak kelas. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Gitu. Nah, kalian menganalisis itu dan si bullying itu masuk ke dalam bullying apa? Gitu, ya. Terus studi kasus keempat, ya. Kelompok 4 mana? Nah, kelompok 4 itu ada teman yang fotonya disebar di grup chat kelas disertai komentar mengejek. Nah, kalian analisis bullying itu termasuk ke dalam bullying apa dan apa yang harus kalian lakukan jika melihat kasus seperti ini. Paham? Paham ya? Kakak panitia, ini waktunya berapa menit? 10 menit. Oke, 10 menit.
Oke, teman-teman. Eh, teman-teman, waktunya 10 menit. 10 menit, nanti kalian akan berdiskusi dengan temannya. Nanti di akhir saya akan minta masing-masing dari kelompok itu untuk presentasi di depan. Oke? Paham? Di sini teman-teman diuji untuk bisa memecahkan masalah dan mengingat setiap apa yang harus dilakukan terhadap kasus yang ada di depan. Karena tidak ada catatan, jadi aku pengen kalian mengingat bagaimana teman-teman menanggapi kasus tersebut. Paham? Paham ya? Waktunya 10 menit mulai dari sekarang. Oke, silakan. Bagaimana menanggapi? Gimana sebetulnya? Nanti ada yang presentasi ya? Nanti Nanda depan ya? Iya depannya. Aja. Biar kedengeran. Banyak disuruh ngapain kamu? Mana enak nanti kalau ada teman kalian pada punya grup WA, ada napasnya kerja. Nah, kalau misalkan ada teman yang misalkan itu siapa itu tidak terus itu termasuk bully dalam apa? Nah, kalau misalkan ada yang di situ yang digituin, kita harus gimana? Hah? Iya Pak? Sebarkan. Yang baik kalau misalkan ada teman kalian yang diajak, kita harus pakai ikut ngejek lah. Iya baik. Disebar diapain?
ejeknya itu harus kita apain? Ejek balik. Bantu apa? Gimana? Bantu bulinya. Nggak boleh ini mah. Gimana? Bantu apa? Ya. Ini kamu coba kalau ada yang kayak gitu. Tadi contoh, muka kamu aja. Muka kamu disebar ke grup terus diejek. Diejek. Terus kamu rasanya gimana coba? Sakit hati kan? Nah, berarti apa namanya? Kalau misalkan ada teman kita yang diejek, kita harus ngapain? Hah? Hah? Bantuin apa? Bantuin orang yang ejek? Bantuin gimana? Kakak serius sih? Bantuin apa? Bantuin? Ya, tadi kan termasuk dalam ini apa? Ini ranahnya media. Cyber itu bukan cuma di media sosial, ya banyak. Kayak contohnya misalkan ada teman kita, mohon maaf yang khusus tahu, yang kayak butet, dia tuh cacat. Terus kita ini misalkan ada teman kita yang bilangnya cacat, terus kita ejek, misalkan itu tidak. Jadi apa sikap yang harus kita ambil? Berarti nah betul, ke orang yang dibully kita ngapain? Terus menenangkan hatinya, terus ngajak main, betul, terus kasih minum boleh. Berarti itu maksudnya bukan latihan. Tadi yang pertama apa? Menolong, terus menenangkan hatinya, terus ngajak main, yang keempat perhatian. Ya, yang kelima terakhir. Hah? Tidak? Seperti yang kelima ya. Terus buat orang misalkan kan kalau kayak gitu ada yang nyebarin. Nah, orang yang nyebarin itu harus kita apain? Tegur. Tegurnya kayak gimana coba? Boleh, gimana? Ini waktunya berapa menit lagi? 2 menit lagi teman-teman. Gimana nih? Udah sampai mana diskusinya? Hobi Pak. Tweet kamu sama kamu ini tadi ini termasuk dalam bully cyber. Terus perilaku yang harus kita kasih ke orang yang dibully pertama. Terus perhatian, terus diajak nah tidak mudahkan. Terus buat orang yang dibulinya belum nih, buat orang yang dibully pertama terus ini bagus boleh, kantor boleh, terus kalau aku ya, kalau misalkan aku udah kayak gituin nih, kalau aku tapi ya aku bakal balas balik. Misalkan nih ini bisa jadi contoh, misalkan ada orang dia ini tukang bully, misalkan dia ini tukang bully. Nah, kalian kalau lihat orang ini jangan lihat aja. Kalau bisa yang ngebully kan satu orang kan. Nah, rata-rata emang nggak rata-rata orang yang ngebully itu sebenarnya dia tuh nggak lebih baik dari orang yang dibully. Jadi jangan takut istilahnya. Kalian bisa berusaha untuk
melawan orang yang membuli. Ngerti nggak? Ya. Jadi jangan. Waktunya udah habis ya teman-teman. Gimana, udah siap? Oke, sekarang siapkan satu perwakilan masing-masing kelompok untuk maju ke depan buat mempresentasikan hasil diskusinya. Gimana? Udah ada belum? Temannya bebas ya, siap aja. Udah siap. Ini kelompok 4 udah siap katanya. Kalau udah siap boleh langsung maju ke depan aja. Satu orang ya. Iya, ayo sama aku. Oh, berdua sama temenin. Oh, berdua. Sok boleh berdua, gak apa-apa. Ayo berani. Siapa yang siap duluan maju ke depan? Ayo. Pokoknya silakan. Pasti pas maju ke depan. Oh, kelompok 4. Kasih tepuk tangan dulu dong. Kelompok 4 boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Bapak Pidana dari kelas 4. Perkenalkan, nama saya Caida dari kelas 9. Kelompok 4. Dengarkan. Ayo. Ini termasuk ke dalam bully apa? Termasuk ke dalam cyberbullying. Tindakan yang harus kita lakukan adalah Pertama, yang pertama menolong dengan cara memberi ya. dua, Diajak bermain menerapkan hatinya tidak mudah. buat orang yang dibully itu diapain? Ayo. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke teman-teman, kita lihat ya di kasus pada kelompok 4. Ada teman yang fotonya disebar di grup chat kelas disertai komentar yang mengejek. Apa yang harus kamu lakukan kalau melihat itu? Teman-teman jangan diam aja ya. Teman-teman kalau melihat hal seperti itu ya, teman-teman harus bisa kasih perhatian ke korban gitu ya. Kadang ketika misalnya di grup tiba-tiba si A ngomong kayak si Etama jelek pisan, si Etama tiba-tiba ngeposting foto jelek pisan segala macam gitu ya. Nah, apa yang harus kamu lakukan gitu? Si korbannya ajak berbicara gitu, ajak untuk menenangkan diri gitu ya. Lalu setelah menenangkan diri, pelakunya itu teman-teman harus bisa kalau bahasa Sunda diomongan gitu ya. Harus diomongan gitu ya, dikasih tahu si pelakunya bahwa apa yang kamu lakukan itu salah gitu ya. Kalau itu ngomongnya di grup ya nggak boleh tuh kayak gitu ya, fotonya disebar di grup WhatsApp gitu ya, dijelek-jelekin gitu nggak boleh. Kamu harus bisa ngasih tahu pelakunya bahwa perilaku itu tuh salah ya. Lalu setelah itu ya teman-teman melapor supaya apa? Supaya pelakunya itu jerah ya, tidak melakukan kesalahan kembali gitu. Tepuk tangan dulu dong. Boleh duduk kembali kelompok 4. Selanjutnya
Kelompok mana? Kelompok 3. Oke, sini ayo perwakilannya maju ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Naira Ilma Zahra dari kelas 9. Saya adalah oleh adik dari kelas 9. Ayo. 1, 2, jebret. Harapan kepada Bapak. Membela korban. Menegur pelaku. Kasih tepuk tangan dulu dong. Keren banget ya, udah maju ke depan nih teman-teman. Kita jelasin dulu dari studi kasus kelompok 3. Seorang teman dipukul dan dimintai uang jajannya setiap istirahat oleh kakak kelas. Nah biasanya ada di kakak kelas yang seperti ini ya. Apa yang harus kamu lakukan jika melihat hal tersebut? Nah ini termasuk ke dalam bullying fisik ya, dimana dilihat itu temannya itu dipukul, dan termasuk ke dalam bullying apa lagi? Bullying sosial. Karena apa? Karena pada saat meminta yang uang jajannya pasti ada ancaman. Jadi masuk ke dalam bullying sosial juga mengancam orang lain gitu. Misalnya seperti ini. Tadi kan duit mana yang kurang gitunya. Kurang yang jajan gitu. Namun mana mikir duit kurang bejakeun ya. Gitu. Mana kieu diancam gitu ya, atau kurang ancam mana ya kayak bukan gitunya, kurang jegat gitu. Nah itu termasuk adalah bullying sosial. Jadi ada bullying fisiknya, ada bullying sosialnya juga teman-teman. Nah apa yang harus kamu lakukan gitu ya ketika melihat hal tersebut? Teman-teman ketika melihat hal tersebut pelaku gitu ya, teman-teman kasih tahu ke pelakunya bahwa perbuatannya itu salah gitu ya, dikasih tahu, diberi penjelasan gitu ya, nggak boleh gitu ya melarangnya gitu ya, nggak boleh melakukan hal tersebut gitu. Terus kepada korbannya gitu ya, kasih tahu kamu jangan mau gitu ya ngasih uang ke dia gitu ya, kamu kan dikasih uang sama orang tua buat jajan, kenapa dikasih ke orang lain gitu. Harus berani. Sebagai korban juga kita harus berani untuk menolak ya, jangan mau dimanfaati. Paham ya? Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Sekarang tersisa kelompok 1 dan kelompok 2. Ayo, siapa yang mau maju duluan? Kelompok 2. Kelompok 1 dulu, yuk. Duluan ya, kelompok 2. Nama saya dari Zaini Miftah dari kelas 9 dari kelompok 1. Kasus tersebut termasuk ke dalam jenis verbal bullying karena mengejek nama orang tua. Tindakan yang akan saya lakukan adalah melaporkan kepada guru agar memanggil orang tua korban dan melakukan serta menghukum dan menasihatinya agar tidak melakukannya lagi. Nah, untuk para korban biasanya akan ada
akibatnya. Meskipun itu sudah selesai, tapi masih ada akibatnya. Karena itu kita juga harus mengajak korban tersebut agar tidak bergabung pada kelompok itu lagi dan tidak mengalami menjadi korban bullying itu lagi. Tepuk tangan dulu dong. Tadi lengkap ya teman-teman. Studi kasusnya adalah seorang teman selalu diejek sama orang tuanya setiap hari oleh sekelompok anak di kelas. Gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, melapor katanya, terus masih tahu juga bahwa jangan sampai ada hal seperti ini lagi gitu ke depannya gitu, karena nantinya akan berakibat fatal katanya gitu teman-teman. Nah selanjutnya untuk mengefektifkan waktu langsung aja ke kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Filia Sai dari kelas 9. Kenalkan, nama saya Putri dari kelas 8. Dari kelompok 2. Ini termasuk bullying sosial. Mengajak ngobrol dan mengajak, dan kita akan menemaninya dan kita akan mengajak hasil komunikasi. Makasih ya, kasih tepuk tangan dulu deh. Oke, tadi studi kasus kelompok 2 ada anak yang selalu duduk sendirian karena tidak ada yang mau berteman dengannya. Nah, ini termasuk ke dalam bullying sosial ya, dimana si anak ini tuh dikucilkan, nggak ada yang mau berteman sama dia gitu ya, karena merasa dia itu nggak pantas, nggak layak buat ditemenin gitu. Nah ini termasuk ke dalam bullying sosial, dimana kita apa yang harus kita lakukan adalah ngajak dia untuk berteman sama kita gitu ya. Kita ajak dia ngobrol, curhat gitu ya, jangan sampai kita diem aja gitu. Paham ya? Kita tepuk tangan dulu dong. Nah teman-teman, disimpulkan dari studi kasus setiap kelompok itu, kita harus menjadi abstender, kita harus bisa melawan gitu ya terhadap pelaku gitu. Kita gak boleh diem aja, kita harus berani untuk melapor, jangan diem aja, jangan menyepelekan terhadap kasus bullying sekecil apapun gitu. Boleh next slide? Nah, post-test nih teman-teman, tibalah kita ke post-test. Masih ingat ya tadi yang saya jelaskan gitu teman-teman. Kita jawab bareng-bareng ya. Nomor 1, apa itu bullying? Apa kira-kira teman-teman? Iya betul, menyakiti secara sengaja dan berulang. Lalu yang kedua, mana yang termasuk bullying verbal? Mana nih teman-teman? B, mengejek nama teman terus-menerus. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan jika melihat bullying? C, melapor ke guru atau ke orang tua. Lalu yang keempat, siapa yang disebut sebagai abstender? Apa coba? Orang yang berani membela korban. Artinya kita harus berani untuk melapor. Yang kelima, kenapa kita bisa melapor jika terjadi bullying? Kemana kita bisa melapor? Kemana? Guru, orang tua, atau korban. Oke teman-teman, kalau kita melihat ada terjadi bullying, kita laporkan kepada guru atau orang tua gitu ya. Atau
bisa juga teman-teman melapor kepada kami ke Forum Duta Anti Bullying gitu ya. Ada Instagramnya teman-teman, boleh yang bawa handphone bisa untuk follow Instagramnya @Forum Duta Anti Bullying Kabupaten Kuningan ya teman-teman. Nah, dan bagi teman-teman yang ingin menjadi seperti saya dan juga teman-teman forum lainnya, nantikan kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Insya Allah nanti teman-teman bisa bergabung dengan kita ya untuk mengikuti berbagai kegiatan yang akan kami laksanakan sebagai outsider dan sebagai agen of change untuk Indonesia juga teman-teman. Nah selanjutnya, oke, udah ya teman-teman. Dapat disimpulkan ya teman-teman dari apa yang dipaparkan gitu ya, bahwa bullying itu bukan hal yang sepele teman-teman, harus menjadi perhatian kita sebagai anak muda. Gak boleh menyepelekan yang namanya bullying, dan bullying itu banyak jenisnya teman-teman, dan dampak bullying itu banyak banget, bukan cuma sekedar luka fisik aja, tapi juga luka mental teman-teman ya, misalnya terganggu, jadi malas dan lain sebagainya. Boleh next slide. Terima kasih. Nah itu aja materi yang bisa aku paparkan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.